Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman Islam yang kita terima, yang harus selalu kita rawat dan kita jaga dengan ketakwaan di atas ilmu, yang mana ilmu didapatkan dari majelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik yang terjadi di rumah di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran dan juga hadis, lalu kemudian kita amalkan nanti istiqomah sampai akhir hayat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan tentang kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahasanya Allah tidak akan mengambil atau menerima daging dan darah dari kurban kita, tapi yang Allah minta adalah ketakwaan. Nah, takwa itu di atas ilmu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa masjid muncul pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan-pertanyaan itu relevan untuk kita bahas. Pertanyaan yang pertama, kemarin ada pertanyaan, bagaimana hukumnya berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal, padahal beliau tidak ada wasiat untuk berkurban, tetapi sebelum meninggal selalu melaksanakan kurban setiap tahun. Apakah anak-anaknya wajib berkurban atas nama orang tua tersebut? Jadi ini orang tuanya orang tua yang solih yang setiap tahun berkurban, dan anaknya pengen menjadi anak yang solih dengan berkurban untuk orang tuanya yang sudah wafat. Tapi sekali lagi, kesolihan saja itu kurang, karena tetap harus dilandasi atas ilmu. Sehingga syarat amal diterima itu satu, ikhlas. Nah, anak soleh juga mesti ikhlas. Nah, kemudian yang kedua juga harus di atas ilmu, di atas dalil. Nah, di atas petunjuk. Jadi nek ngawur ya mboten angsal gitu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faktanya, singkatnya, dalam bab berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu hukumnya ada 4. Niki 4. Makanya kalau nyuwun aku gelas 4. Yang pertama, ketika itu diwasiatkan, enten wasiate dari orang tua yang meninggal itu, berarti nek wasiat terjadinya sebelum meninggal. Nah, ketika orang tuanya berwasiat, le nduk engko nek pake apa buke ra enek ben taun kurbano gitu kan. Dinggo pake karo buke. Ketika itu diwasiati seperti itu, maka buat anak itu hukumnya menjadi wajib. Sehingga ketika wajib, ketika wajib, maka anak ini ketika menjalankan, dia tidak akan pusing memikirkan hukum karena jelas wajib. Hanya saja yang perlu jenengan pertimbangkan adalah, mungkinkah putra jenengan itu setiap tahun mampu? Barangkali putra jenengan itu mungkin rezekinya nggak seperti jenengan. Nah, sehingga ada kemungkinan mungkin pada kondisi tertentu tidak mampu. Nah, ketika seperti itu keadaannya, seyogianya, sepantasnya, sepatutnya jenengan wasiate, ampun pokoknya mentahun kurbano kupake karo mboke. Ampun, tapi kalimatnya dirubah, nek kowe longgar. Nah niku, tulung kurbano kupake karo mboke. Engko nek pake mboke wis ra enek. Dadi enten tambahane nek longgar, sehingga itu nanti kembali kepada kelonggaran putra jenengan. Kalau memang longgar, dia akan berkurban. Kalau enggak, maka dia terbebas dari kewajiban itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki hukum yang pertama. Hukum yang kedua, ada golongan ulama yang kedua berpendapat hukumnya boleh, bahkan sunnah mustahab, sunnah yang dicintai, dan tanpa syarat. Pokoknya untuk
Nah, ketika ditanya dalilnya apa, salah satu dalil yang mereka gunakan adalah datangnya seorang anak laki-laki kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi qad matat, ibu saya baru saja meninggal. Afa atasaddaqu anha, apakah boleh saya berkurban untuk beliau? Maka Nabi pun menjawab, boleh. Nah, ini dijadikan dasar oleh ulama golongan kedua, kelompok kedua, bolehnya berkurban khusus untuk orang mati tanpa syarat. Kemudian yang ketiga, ulama golongan ketiga, kelompok ketiga berpendapat bahwasanya kurbannya anak yang hidup niku pahalanya otomatis netes ke orang tuanya yang sudah meninggal, sehingga tidak perlu anak yang hidup berkurban khusus buat orang tuanya yang sudah meninggal atau saudaranya yang sudah meninggal. Cukup dia berkorban untuk dirinya, maka akan berpahala juga buat orang tuanya. Makanya panjenengan nek punya putra kecil-kecil ngeten iki, jenengan jangan sampai jenengan gak ngajari sholat. Jenengan harus ngajari sholat, ngajari maca Al-Fatihah, ngajari kenal sama Allah, agar supaya nanti ketika mereka ini sholat sepanjang hidupnya, panjenengan sebagai orang tuanya, jenengan dapat pahalanya. Bahkan nanti kalau dia gede, dia punya anak, dia ingat nek dulu diajari sholat pae, dia akan ngajari putrane sholat. Nah, putu jenengan sholat, jenengan dapat pahalanya juga. Jadi itu namanya ilmu yuntafa'u bih, itu seperti itu, ilmu yang berkesinambungan yang dimanfaatkan dengan baik. Semata nugi kalau niku ajaran elek, gue putu cilik-ciliknya tadi diajari nyolong pelem gitu kan. Nah, terus ngajari kancane, ngajari anake sombet, ya bae panen dosa niku. Makanya kalau kita mau ngajari, ya itu perlu dipikir itu apa. Gitu. Nah, kembali ke sini, ya, hukumnya korban anak yang masih hidup untuk orang tua yang sudah meninggal, ulama golongan atau kelompok ketiga menyatakan tidak usah, karena korbannya anak yang masih hidup otomatis nyiprat netes ke orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, ulama yang nomor 4, kelompok nomor 4 ini rodok galak gitu, bahwasanya korban untuk orang yang meninggal secara khusus itu tidak ada dalilnya dan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi ya menariknya dalam konteks kurban, ulama nomor 4 ini juga memahami, menyadari kalau ada perbedaan 1, 2, 3 ini, sehingga mereka pun ketika kemudian ada yang berpendapat atau milih pendapat 2 atau 3, ya silakan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks pertanyaan tadi, apakah anak yang diwasiati orang tuanya harus berkurban? Jawabannya harus. Cuman tadi saya bilang, orang tua yang bijak kalau mau mewasiati suruh kurban, ya dipertimbangkan ada kemungkinan anak itu nggak sanggup atau nggak mampu. Makanya bahasanya jangan wajib tapi nek kue longgar. Atau emang orang tuanya kaya, niku pun dihitung. Nabi itu dulu membeli kurban kambing itu dengan duit dinar 4,25 gram emas. Nah, ini wong tuane sugih tenan gitu kan. Maka diperkirakan anakku maksimal umurnya 100 tahun kas mati gitu kan. Nek 100 tahun berarti kan ketemu kurban ping 100. Nah, 4,25 ping 100. Nah, berarti pas saderenge sedo bocahe niku dikei emas batangan 420 gram. Nyole emas batangan 420 gram engko ben taun kurbano siji nggo pake ya. Niku bapak sing luar biasa nek ngoten niku. Dan anaknya mau nggak mau ya akan memakai itu dari duit itu. Jadi dia nggak akan kesusahan untuk nyari, tapi sudah ada alokasi dari dana yang ditinggali bapaknya tadi. Dan zaman Nabi 4,25 gram emas itu dapat kambing, hari ini yo masih dapat, padahal sudah 1500 tahun yang lalu. 4,25 niku nek saat ini emas niku 1,9 sekian, anggap aja 2 juta niku berarti kan 8,5. 8,5 menit wedhus to, Pak.
ento modus rong yuto nggih enten gitu toh. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku nggih ilmunya, sehingga orang Islam dalam konteks panitia nggih ketika datang ada anak yang punya pendapat nomor 2 atau nomor 1 atau nomor 3 atau nomor 4, tiba-tiba datang panitia, aku mau nitip kurban ku bapakku yang sudah meninggal niku ampun ditolak. Ditampi mawon boten usah udur-uduran tentang hukum, karena memang ada perbedaan pendapat, ada khilafiyah, dan khilafiyah ini sudah sebuah kemestian di dalam agama, konteksnya fikih. Kenapa? Karena ada persepsi para ulama dalam mendudukkan hukum yang kemudian menyebabkan perbedaan, membuat kesimpulan hukum. Tidak salah ulama itu. Nah, tinggal kita juga harus mengikuti jejak mereka, yaitu luwes saja dalam berpendapat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita sebagai anak itu lalu kita cuma mampu berkorban 1. Jadi anak ini misal niki gitu kan. Terus mampunya cuma beli 1. Nah, maka sebaiknya atas nama dia sendiri atau tetap atas nama orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kurban banyak hal yang bisa kita dapatkan, yaitu apa? Kita menyembelih binatangnya itu sebuah keutamaan, atau nggak mampu kita menyaksikan disembelihnya binatangnya itu sebuah keutamaan. Kemudian disebutnya nama kita setelah nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma taqabbal hada min fulan wa ahli baiti. Bismillah, Allahu akbar, ya Allah terimalah kurban ini dari si fulan dan keluarganya. Nama kita disebut, maka itu sebuah keutamaan. Termasuk memakan daging kurbannya itu sebuah keutamaan. Maka seorang anak kalau mampunya kurban cuma 1 tok, maka sebaiknya ngambil pendapat yang ketiga saja, yaitu apa? Ketika dia berkorban diniatkan juga ke orang tuanya, insya Allah orang tuanya dia dapat pahala. Nek mampunya 1 tok, tapi nek anak ini mampu lebih dari 1, ya monggo, ini untuk dia sendiri, ini untuk bapaknya yang sudah meninggal, itu untuk ibunya yang sudah meninggal, ndak apa-apa. Ngoten. Makanya kembali ke sini, dan hukum ini nanti juga bisa dipakai buat pertanyaan, bolehkah saya mengirim kurban saya ke luar negeri atau ke luar kota? Jawabannya boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya jenengan ten kampung ya kudune kurban. Karena nanti ada orang itu yang setiap tahun kurbannya dikirim keluar kampung, entah dititip ke yayasan ini atau itu, kadang ya dikirim ke luar negeri. Dia nggak menyembelih di kampungnya, tapi dia ngarep-arep daging dari kampung. Terus kok nek dikei sithik gersulo. Padahal seorang yang berkurban niku haknya dan masjid dibagi 3. 3 ini bukan berarti kudu sepertiga enggak. Pembagian pertama adalah jatahnya sohibul kurban sesuai kesepakatan. Pembagian kedua adalah jatahnya orang kampung juga sesuai keputusan dalam rapat. Misal kampung mriki sak plastik sekilo ping misal 500, berarti 500 kilo singkirke, jatahnya sohibul kurban singkirke. Maka sisanya ini boleh dimasak, boleh dibagikan ke yayasan tertentu dan seterusnya. Nah, kalau seorang warga itu kemudian nggak berkurban, berarti kan dia nggak dapat ini. Maka dia dapatnya kan cuma dari sini. Nah, dari sini sudah diplot sak kresek isi sekilo campur daging balung kalih jeruan. Gandeng ora kurban, ya ampun protes kok entuk umum kaya ngene. Wong jatahe ya namung niki kan gitu. Nah, sehingga nek jenengan ngersake tambahan nggih monggo ten masjid, rewang-rewang barangkali kok ditambahi kan ngoten. Ning catetane jangan ngambil sendiri. Jangan bawa kresek sendiri ngadai dhewe. Aku ora nggo kresek Mas, bandule ku tak kantongi nggih sami mawon. Nah,
Jadi tidak boleh ya. Jadi kurban itu daging yang paling halal di muka bumi, terjadi di bulan tanggal paling mulia yaitu bulan Haram, bahkan bulan haji, ya. Dan dengan menyaksikan sendiri binatang-binatang itu rubuh disembelih dengan menyebut nama Allah. Kan jenengan nek mundut daging ten pekan kan jenengan enggak ngerti lek golek piye kan gitu kan. Nah, maka ketika kurban itu jenengan menyaksikan sendiri semua disembelih atas nama Allah dan seterusnya, maka itu daging paling halal di muka bumi. Bahkan teman saya sampai mengatakan nek itu dimasak di masjid, maka itu makanan paling enak sepanjang tahun, senajan kurang uyah gitu kan. Kenapa? Tadi makanan itu nek halal itu malah Mas. Nek orang beriman sing makan loh ya, tapi nek wong gaene Gersula ya lain cerita. Mosok gawe tengkleng kaya ngene rasane. Enak warung kono warung kene. Nah, niku nek imane rada kurang gitu niku. Tapi nek orang beriman dia akan paham senajan rapate enak ora kaya tengkleng pundi, tengkleng Mbak Diah misal ngoten. Ah, iki yo tetep makanan paling enak karena saya menyaksikan sendiri kehalalan penyembelihannya. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ketika ada non muslim yang datang bawa kurban, melu kurban. Jadi non muslim ikut kurban. Boleh enggak? Nah, dijawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum antuk bala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Tidak ada yang menghalangi mereka orang-orang kafir ini untuk diterima dari mereka infak mereka selain karena mereka ini mengingkari Allah dan Rasulnya. Maksudnya ngeten, nek mereka mau bagi-bagi, mau akek-akek, mau nitip disembelihkan, maka ndak apa-apa dengan syarat dan syaratnya meleh. Dalam tadi kan ayat, dalam hadis disebutkan Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani pernah mendapatkan hadiah dari Iyad bin Himar, di mana dia waktu itu belum masuk Islam, masih menjadi orang musyrik, belum masuk Islam. Ketika kemudian dia mau ngasih hadiah kepada Rasulullah seekor unta betina, maka Nabi SAW bertanya, aslamta, apa kowe wis mlebu Islam? Fakultu, kemudian Iyad bin Dinar menjawab, la, belum. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW menjawab, ini nuhitu an zabdil musyrikin, aku melarang diriku untuk menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Ini dalil pertama, bahwasanya hadiah dari orang non muslim tidak boleh. Dalil pertama. Kemudian dalil kedua, hadis riwayat Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ghazawna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pada waktu itu berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tabuka, pada perang Tabuk, wa ahda maliku Ailah. Dan Raja Ailah memberikan hadiah lin Nabi SAW baghlatan baydha, untuk Nabi SAW binatang namanya bigol yang warnanya putih. Bigol niku peranakan antara kuda kalih keledai, dikawin silang muncullah bigol. Jadi koyok keledai tapi rada gede, tapi enggak segede kuda, jadi menengah gitu. Kemudian wakasahu burda, dan bigolnya ini ada selimutnya di badannya. Enten kemule ngoten niku. Wa katabalahu bi bahrihim, dan kemudian sang raja juga menulis surat untuk Nabi SAW. Dalam hadis ini Nabi menerima hadiahnya. Nah, ada dua hadis, satu Nabi menolak, satu Nabi menerima. Maka ketika dikompromikan, para ulama membuat rumusan, salah satunya Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau berkata bahwasanya hadiah non muslim itu boleh diterima ketika tidak bersyarat. Tapi kalau kemudian bersyarat dan syaratnya bertentangan dengan keyakinan kita, maka tidak boleh diterima.
Sehingga kalau kembali kepada kurban orang non muslim, ketika dia kemudian menitip, Pak Takmir nitip dibelehke mriki kula nggih pengin derek kurban, soalnya kula remen nek ningali niki tangga-tangga do ngumpul rewangan guyub rukun terus makan-makan bareng, aku yo pengen ngerasake senajan agamaku beda. Nek gak ada syarat mang tambi dibelehke, bukan dia yang beleh, kita yang beleh, terus dipecel-pecel, nah, dimasak ndak apa-apa. Bahkan Nabi pernah menerima undangan seorang wanita Yahudi untuk makan kambing bakar. Namun sayang seribu sayang, kambing bakar yang dibikin oleh wanita Yahudi ini diracuni, sehingga Nabi SAW sejak itu sakit sampai akhirnya mengantarkan beliau ke gerbang wafatnya beliau SAW. Nah, tapi kalau kemudian bersyarat, Pak Takmir, Pak Panitia, saya nitip kurban ten mriki, ning mengke pas donge acara kula, acara gereja kula, jenengan gentian mukoke wedhus ya. Nek ngoten itu ndak boleh. Ngoten nggih. Nah, jadi ini pun ilmu baru. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bolehkah kurban dilakukan, kurban sapi atau unta dilakukan oleh orang yang kurang dari 7? Nah, ini pas papat. Jadi wonge ora pitu papat. Nah, pitu karena ora ketemu wis papat ae regon piro pitu papat. Nah, maka dalilnya kembali kepada Nabi SAW, dikisahkan atau disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badnata an sab'atin. Pada waktu tahun Hudaybiyah kami berkurban bersama Nabi SAW itu satu unta patungan orang 7. Kemudian wal baqarah ta'an sab'atin, dan sapi kami patungan orang 7. Nah, pertanyaannya sebagaimana yang ditanyakan tadi, apakah wajib 7? Maka dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i, wa idza kanu aqalla min sab'atin ajza'at anhum wa hum mutatawwi'una bil fadl. Maka ketika kaum muslimin itu berkurban unta atau sapi yang mana mereka patungan kurang dari 7, maka kurbannya tetap sah dan insya Allah mereka akan mendapatkan pahala yang baik. Sehingga ketika dia kok kurang dari 7, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 7. Sehingga ini bisa dipahami 7 niku maksimal. Berarti nek enten orang 6 maka itu baik, ada orang 5 niku lebih baik, ada orang 4 niku langkung sae, ada orang 1 maka ini istimewa. Ngoten. Makanya nanti dirumuskan oleh ulama urutan kurban yang paling baik itu yang pertama adalah unta, sapi, wa iddoha kamilan, disembelih sendiri enggak patungan. Kemudian baru kambing domba sendiri. Baru kemudian unta sapi 1/7. Nah 1/7 niki menjadi urutan terakhir. Artinya kalau ada yang 1/4 niki berarti ya 1/4 sik lagi 1/7. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukumnya kurban secara online? Ditransfer duitnya terus dikirimi foto. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tujuan kurban itu semata-mata bukan dagingnya, tapi ketakwaannya. Takwanya gimana? Orang yang berkurban menyaksikan kurbannya disembelih, orang yang berkurban memakan dagingnya, orang yang berkurban melihat bagaimana dagingnya dibagikan kepada kaum muslimin, nek perlu dia yang bagikan, gitu kan. Maka keutamaan-keutamaan itu tidak didapatkan oleh mereka yang mengirim secara online transfer duit. Tapi apakah nggak boleh? Boleh, dengan syarat. Saran saya idealnya mbok yao gitu loh, kurbannya jangan cuma 1. Tadi nek dikirim niku monggo, lah di kampung niku nggih kurban.
Karena nanti ada bapak-bapak yang nanya sama saya, boleh nggak dikirim? Saya bilang boleh, tapi ya saya tanya, lan jenengan di kampung jenengan nggak kurban? Enggak. Terus saya tanya lagi, lan jenengan kirim ini tiap apa? Tiap tahun. Oke, saya nanya lagi, setiap kurban itu jenengan nggih makan daging kurbannya? Nggih makan. Lah dagingnya sinten? Daging tanggone kan gitu. Nah nek ngoten niku kinten-kinten pripun to Pak? Nah mikir kula ya, nek kula ya pekewuh to nek kula, tapi beliau jawabannya ndak gitu, beliau jawabannya ndak apa-apa, wong tetangga saya udah ngerti kalau kurban saya tak kirim keluar kota loh. Jadi memang tanya untuk mencari pembenaran, nah ini yang kurang tepat ya. Tanya itu untuk mencari kebenaran bukan pembenaran. Artinya kalau kemudian dijawab, ya tentu ketika ngapunten amal kita atau praktek kita nggak sesuai, ya kita harusnya kemudian rujuk kan gitu. Nah maka idealnya tetap kurban juga di kampung, sehingga ini kita lepaskan keluar kampung, nah ini kita di kampung, sehingga nanti kita mendapatkan hak sebagai sahibul kurban, kemudian warga kampung juga mendapatkan apa yang kita kurbankan. Nanti ada lagi orang yang bertanya, tanya sama ustadznya, atau jamaah pengawasan, jamaah banyak, gitu. Kalau bilangnya dari radio, lagi nyupir itu nyetel radio. Nah, tanya dia sama ustadznya, Pak Ustadz, saya orang Karanggede, sekarang ini tempatnya Belali toh. Terus tetangga saya wong randuwe, saya kurban. Selama ini berarti kan bentahun, kurban saya tak kirim ke kantor pusat. Nah, pertanyaan saya, tonggo saya niki wong-wong randuwe, bolehkah saya kurban di kampung saya saja? Jawabannya Pak Ustadz membuat saya kaget. Jawabannya ndak boleh. Kamu tetap kudu kirim ke kantor pusat. Alasannya Pak Ustadz bilang kantor pusat wis duwe datane wong-wong sing berhak. Sakniki kula tekoki, datane ten kantor pusat niku enten boten tanggane Pak niku wau. Enten boten? Boten enten itu lho. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan meh melu jamaah napa mawon silakan. Tapi walaupun jenengan ikut ormas apapun gitu, itu jenengan harus paham nek tetangga jenengan yang muslim yang gak ikut ormas yang sama dengan jenengan, itu saudara jenengan seiman, sehingga dia juga wajib jenengan bantu ketika memang jenengan punya kemampuan. Ndak boleh jenengan meh bantu dadak tekok KTA-mu ndi kowe melu jamaah padha aku ora, ndak boleh. Selama dia sholat menghadap kiblat, selama dia beribadah sama kayak kita, itu muslim itu. Makanya ironis kalau sampai ada jamaah ngeten iki gitu. Dan saya selalu mengingatkan ketika jenengan derek jamaah ngeten iki, hati-hati. Ini namanya takfiri yang sifatnya samar, mengkafirkan orang tapi samar-samar. Karena enten sing ngafirke tapi cetok melo-melo, kowe rasa bahar aku kafir kan ngoten enten. Mau nek PMR dintasi dikumbah neh kan enten, mau nek masjidnya didak dipel kan enten. Nah, nek sing niki ndak ngucap gitu, tapi dengan dia melarang orang berkorban di kampungnya, nyata-nyata tetangganya wong susah, itu tidak langsung dia itu menyatakan ini orang wong Islam sing kudu dibantu. Padahal semua orang yang bersahadat dengan benar, sholat dengan benar, itu saudara kita. Nah, itu namanya ahlul kiblah nih, orang yang menghadap kiblat yang sama dengan kita. Sholat itu saudara kita, tidak boleh kita abai. Makanya Nabi itu mengatakan orang yang tidur kekenyangan angker itu imannya nggak akan sempurna kalau tetangganya nggak bisa tidur kelaparan. Nabi nggak nyebut jamaah ini karo iki nggak nyebut, bahkan Nabi juga nggak nyebut ini Islam ini non muslim nggak, atau ini Islam ini harus Islam enggak. Makanya terkait dengan tetangga jenengan non muslim pun kita nggak boleh mendolimi. Sebelahku wong Kristen enggak, jenengan wong cali sampah nggak boleh Pak. Atau mungkin jenengan gawe gendeng terus tadi kayak talam banyune diuncalke ten tanggane sing non muslim, nggak boleh Pak gitu. Saestu nggak boleh dalam Islam.
Jadi kita tuh tidak boleh mendolimi orang kafir walaupun mereka beda agama dengan kita, tidak boleh. Nah, nek sama orang kafir aja kita tidak boleh mendolimi, apalagi sama orang Islam. Makanya jenengan mau ikut ormas manapun silakan, pilihan jenengan. Nah, cuman tadi dulu jangan sampai jenengan alergi sama orang Islam yang enggak seormas jenengan. Itu apa nih urusan korban. Korban itu nyata-nyata itu sing utama niku di kampung, dimakan bareng-bareng warga sekampung, dikirim ning pusat. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya. Ini sak dereng kula tutuke enten pertanyaan iki mriki napa mboten? Nah, nggih monggo. Ini luwih update, artinya dari sini. Monggo, Bro. Apakah ada hadis yang mengatakan tentang sholat Arafah? Iya. Sholat Arafah. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ditanya ini baru dengar. Jadi yang saya tahu hari Arafah itu sunnahnya namun puasa buat orang yang tidak haji. Kalau orang yang haji sunnahnya itu wukuf, bukan malah sunnah, malah wajib rukunnya. Wukuf di Arafah, berdiam di atas bukit Arafah sejak matahari tergelincir masuk zuhur sampai nanti masuk waktu maghrib. Dan di situ sholatnya pun dijamak zuhur dengan asar, dan orang-orangnya diminta di situ untuk jumeneng, duduk manis, yo ngadeg ya boleh, tapi ngapain? Dongo. Nah, makanya saya kalau ada jamaah haji yang pamitan, terus saya kenal, terus saya sempet tak belikan buku doa, gak yang tipis, mau tipis ya oke, gak tukok yang gede. Pesen kula mang waca ing ngarep tekan buri, engko nek rampung buri baleni ning ngarep. Nganti kapan nganti? Karena nek jenengan gak punya sangu itu, ora ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Robbana atina. Jadi itu nggak salah juga, tapi mungkin harus entuk 15 menit kesel terus dikok HP, WA-an, selfie. Padahal hari itu, saat itu, waktu itu waktu paling mustajab, di tempat yang paling mustajab, di saat yang paling mustajab. Orang gelem dongo atau dongone muslim banget emane. Terus pertanyaannya, sholat Arafah ada enggak? Saya baru dengar. Nah, sehingga saya enggak tahu. Yang saya tahu ya enggak ada. Adanya cuma puasa Arafah. Itu pun buat orang yang tidak naik haji. Jadi orang haji itu ya enggak puasa. Manten. Cekap? Oke. Ada lagi? Betul. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, pertanyaan berikutnya yang masuk ke saya. Pembelian sapi kan tidak sama iurannya. Apa ini jadi persoalan? Jadi misal ini orang 4, tadi kan 4 boleh toh, maksimal 7. Iurannya enggak sama. Misal nggih ben gampang ngitung. Sapine regane 40 juta, 10. Kok tiba-tiba ada yang kemudian terus aku tak 10 moh, aku tak 5 juta wae. Lho aku tak 15 gitu. Boleh enggak gitu. Saya mencari pendapat ulama yang membolehkan. Qadarullah belum ketemu. Malah sing enek malah memerintahkan harus sama. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mufti Arab Saudi, beliau mengatakan bahwasanya tidak sah berserikat kecuali pada unta dan sapi untuk 7 orang, dan di situ hendaklah dijalani dengan jumlah dan cara yang ditetapkan syariat. Salah satunya adalah iurannya harus sama. Kemudian disebutkan lagi dalam kitab dari fatwa Syekh Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan boleh berserikat dalam sapi atau unta sebagai kurban dari 7 orang. Tidak boleh salah satu dari yang ikut patungan tersebut kurang dari 1/7. Berarti harus dibagi sama. Jadi saya justru mendapatkan jawaban ulama-ulama yang mewajibkan sama. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, dengan idealnya sapi ini harganya berapa dibagi orang yang mau nyengkuyung, yang mau ngeroyok. Diroyok wong 7 ya ditum 7, diroyok wong 6 bagi 6, diroyok wong 5 bagi 5, diroyok 4 bagi 4. Atau misal ditetapkan iurannya 3,5 kali 7 ketemunya 24,5. Maka
Kemudian dibelikan, kok adanya sapi itu harganya misal ya, harganya 25, ngoten to. Padahal wonge 7. Regone nek 7 kali 3,5 ketemune 4,5. Regone selawe, berarti kurangnya pinten, Pak? 500. Niku nek 500 hitung 7 kan mboten bunder to. Gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya nggih mboten kemudian tambahe 500, tapi tambahe 700. Jadi 700 dibagi 7, 100 nambahe. Nah, nanti sing 500 buat bayar sapine, sing 200 buat tambahan operasional. Ngoten. Nggih. Jadi tetap diusahakan semaksimal mungkin sama. Karena sementara ini saya belum ketemu pendapat ulama yang membolehkan beda. Nah, termasuk nanti menjadi hukum juga tidak bolehnya misalnya misal masjid mriki ngundut sapi 4, nggih. Iurannya 3,5. Sak kelompok A B C D niki totalnya sama 4,5, 4,5. Nah, terus di sini untuk sapi 25. Di sini dapat sapi 24. Mriki susuk setengah, sini kurang setengah. Akhirnya panitiane diambil leboke kene. Itu ndak boleh. Nah, yang boleh gimana? Yang boleh kekurangannya ini berapa dikembalikan kepada sohibul kurbannya. Sohibul kurban kelompok sapi A, sapi mungkin regane selawe, kurang 500. Yo gek ndang patungan 500 poro 7. Yo ora bunder no, ngitungnya angel yo wis 700 poro 7. Berarti nambahi 100. Nah, nanti yang 500 buat tutup sapinya, yang 200 buat operasional. Mekaten. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau nanya? Gak ada? Iya, monggo. Yang dibagi 7 tadi ternyata baru dapat 4. Orangnya baru dapat 4. Iya, 4 orang. Terus berarti kan kurang 3. Pada saat sudah mendekati nggak ada yang memenuhi 3 orang, ditutup salah satu dari yang 4 ini boleh nggak? Nah, akhirnya nanti ukurannya jadi gak sama. Iya, jadi nggak sama. Ya sebaiknya gini, sebaiknya jangan ditutup salah satunya, tapi sebaiknya ya 4-4-nya ini ada beberapa alternatif ya. Sebaiknya 4-4-nya ini disuruh iuran yang sama. Nek kerso, nek boten kerso, maka wis kowe wani do nambahi piro? Misal ya tadi 3,5. Berarti kan 7 karo 7 14. Wis iki kowe wani nambahi piro? Nek kon nekake 24 kan butuh 10. Okean moh aku, padahal mungkin orang keempat ini tak tutup aku ya wani. Padahal saya tadi nyari fatwa yang membolehkan beda belum ketemu itu bukan berarti nggak ada ya. Karena kan ada kemepetan waktu jadi saya belum ketemu gitu kan. Mungkin ada tapi saya belum ketemu. Nah, anggaplah belum ada jawaban yang membolehkan berbeda, maka yang nutup ini kita tutup dulu, setelah nutup ini nggak kita pakai. Nah, solusinya gimana? Iki kurang 10 dan 24, 10 poro papat belum ra lurus tengah. Wah, aku ora duwe nek lurus tengah. Ya wis duweku piro? Duweku 500. Berarti kan mungkin jadi petang yuta ping 4 16. Nah, digolekke sapi rego 16. Tapi nek dicarikannya jantan gede tur umur niku enggak ada. Carinya apa, Pak? Betina. Boleh enggak betina? Dalam fikih kurban bisa dipakai dalam fikih akikoh bisa dipakai dalam fikih kurban. Nabi mengatakan dalam bab akikoh, anil gulami syatani, anak laki-laki boleh disembelihkan kambing 2, wa anil jariyati syatun, dan anak perempuan kambing 1. Laya durukum dukuron kanu au inasan, ndak apa-apa jantan atau betina. Nah, makanya kalau ini enten sing ngirimi bar kula ngisi pengajian ngeten iki enten jamaah sing gak ada nomor kula di WA. Tat murah sapi wedok. Piro Mas wi? 12 juta. Jadi nek 12 juta niku berarti nek jenengan iuran 3,5 ping 7 niku nek tukoke sapi wedok mah kok loro. Makanya dalam kasus sahabat yang mulia Urwah Al-Bariki, niki nggih pelajaran lho, Pak. Pelajaran berharga. Ini ada tadi berapa menit? 1 menit. Nggih, niki terakhir niki. Urwah Al-Bariki niku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta, "Wah Urwah, tukokna wedhus." Terus Urwah dikasih duit 1 dinar koin. 1 dinar koin sak pinten iki?
duit niku lho 500-an kuning niku lho. Nah, tapi emas 4,25 gram emas sing genah ngeten iki cilik ngeten dikantongin ra ketok. Iki tukokno wedhus siji. Nabi mintake 1. Tapi duitnya 4,25 gram emas niku wau. Nggih kula tutuk iki tok nggih crita niki nggih. Akhirnya Urwah Al-Bariki niki karena dia ini seorang sahabat yang mulia yang belajar muamalah dari Nabi SAW, di mana Nabi nggak pernah ngajari nipu, nggak pernah ngajari curang, maka Urwah Al-Bariki ke pasar. Dan karena dia pinter nawar, dia dapat 2. Duit 1, ngengkene tuku siji, entuk loro. Niki jane wis nyalai tugas, tapi nyalainnya lebih baik, bukan lebih buruk, ngoten to. Nah, dibawa pulang. Di tengah jalan ketemu sama sahabat yang lain, ditawar. Wah Urwah, wedhusmu kok ketoke menarik, tak tukune siji. Ndelalah sing ngersake ya butuhe siji. Nah, sama Urwah Al-Bariki didol deal 1 kambing 1 dinar, bayaran 1 dinar nek kowe gelem. Dibayar 1 dinar. Koin emas 4,25 gram. Niki siji koin, siji wedhus. Sing dikantongi koin apa wedhuse? Pak. Pak. Koin lho, banterno lho lek jawab. Dikantongi koine wedhuse dituntun. Nah, dia menghadap Nabi SAW. Niki nek wong mriki sing dikeke wedhuse apa koine? Wedhuse. Berarti koine ra keke. Nah, karena Urwah Al-Bariki ini seorang sahabat yang belajar langsung dari Nabi SAW bahasanya seorang muslim itu tidak boleh menipu. Nah, maka Urwah Al-Bariki mengatakan, ya Rasul, ini kambing yang jenengan pesan dan ini duit 1 dinar. Rasul kaget, kok iso ngene piye gitu. Nah, Urwah pun bercerita tadi jenengan dawuh untuk beli 2, pun kula belikan 2 dan tengah jalan enten sing nawar setunggal. Lah niki duitnya hasil penjualan setunggal. Lalu ini kambingnya gitu. Lalu Nabi pun mendoakan fada'ahu bil barokah fi bai'ihi. Maka Urwah Al-Bariki didoakan keberkahan dalam transaksinya. Sampai dikenang oleh sebagian sahabat itu, Urwah Al-Bariki saking pintere dodolan nganti nek dia genggam lemah niki payu ditawa wong gitu. Saking pintere eling bakul. Ning boten aku sih. Nah, maka pemimpin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini pelajaran buat jenengan kalau dengan karyawan maka ketika dikatakan Pak tuwa iki dikai duit karo cicike gitu kan. Terus belanja terus dapat napa cashback. Ning jenengan tuwa akeh, nggo niki kula kei duit 50.000 nggo jajan. Niku biasanya dikantongi apa dibalekke ning bose? Kantongi dosa Pak niku. Kudune dibalekke. Lah, nek jenengan ngersake duit niku, mangsanjang kalih bos jenengan, Cik. Wau jenengan ngengen kula blonjo 15 yuta, kula belanjake notane niki boten kula apa-apake ning kalih bakule kula dikeki 50.000. Kira-kira nek angsal kula pen niku nek cicike kok ngono dikeke berapa? Biasanya kayak nah kalau jujur mungkin tempat masjid liya ra. Lah nek ora terus piye ya tetep tak hapusi. Nggih, maka ketika jenengan sudah jujur mau dia nanti kasih atau enggak ada masalah ya. Yang penting keberkahan dapat buat jenengan. Sehingga nanti hukum ini kalau diterapkan di panitia kurban ngantongi duit 24,5 buat nyari sapi, nego-nego dapat 24, 500-nya dikembalikan operasional. Kok karo bakul sapi dikei, lho Pak niki cashback 100.000 ya. Ampun dikantongi. Nah, ndak boleh Pak niku haram. Lah terus piye no Mas, wong aku ya butuh bensin terus tuku soto karo es teh. Lah apa yang jenengan keluarkan buat beli bensin nggih niku mengke dipotongkan saja. Misal ki mriki jageran dugi pasar sapi sing paling cedhak Bekonang misal ngoten. Niku entek bensin 3 liter nggih 3 liter mawon jenengan jiku. Pemene numpak Supra mosok aku bensinnya entek 20 liter gitu. Ya ditekoki sampean numpak apa to Pak?
Soto lumrah ya 15.000, ya aku tek soto 50.000, tuku soto dipangan apa nggo raut. Makanya apa yang memang lumrah dengan keluarkan untuk operasional dipotongkan dari cashback itu, sisanya kembalikan. Itu agama kita, Pak. Jadi tidak boleh kita ngambil. Makanya kita ningali TV itu ada tersangka korupsi pakai baju merah karo oranye, wah kita menghujat habis-habisan. Tapi sok-sok kita yang melakukan kayak gitu di rumah, di antara rumah-rumah Allah, naudzubillah itu. Mereka mainnya proyek tol segala macam, ngantong ini puluhan ratusan miliar bahkan triliunan, awake dhewe ratusan ewu. Yo padha wae Pak, padha dosane gitu kan. Makanya pentingnya ngaji ini loh Pak, biar jenengan itu paham mana yang halal, mana yang haram. Senajan niku sithik tapi halal itu barokai semulur, tinimbang wis akeh ora halal. Pemeneh sithik gak halal, aduh ya Allah pun. Mbok bilih mengatakan